Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 12, welcome back with me Miss Nisa, di mana pelajaran bahasa Inggris hari ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-14. Untuk siswa-siswi kelas 12, kita masuk materinya adalah present and past modal structures. Ngomongin modal yang bisa digunakan di masa depan maupun di masa sekarang dan juga masa lalu. Sorry guys. Modal yang bisa digunakan di masa sekarang dan juga masa lalu. Nah, sebelum Miss jabarkan satu-satu, before I give you further explanation, I'd like to give you a quiz where there are 5 questions yang perlu kalian kerjakan in 1 minute. Jadi di sini Miss minta kalian mengerjakan dalam waktu 1 menit. Silahkan yang huruf yang diberikan italic, yang dikasihkan miring, ini tolong kalian pilih yang mana yang sesuai. Dan waktu 1 menit kalian starts now. Well, your time is up. Waktu kalian sudah selesai. Mari kita lihat jawaban untuk materi kita tadi adalah present and past modal structures. Untuk nomor 1 kita punya jawabannya adalah had to. Harus. Bedanya had better dengan had to adalah had better sebaiknya, had to adalah harus. Miss, seingat saya harus itu bahasa Inggrisnya must. Must, M-U-S-T itu digunakan bisa untuk present maupun past, tapi di sini kan tidak ada kita punya pilihannya must, jadi di sini kita pakai adalah had to. Had to berarti ngomongin keharusan yang terjadi di masa lalu. We had to find the receipt before we even attempted to take the camera back to the shop. Kita harus menemukan bondnya sebelum kita berusaha untuk mencoba untuk mengembalikan kamera tersebut ke tokonya. Untuk soal nomor 2, kita punya jawabannya adalah ought to have listened. Miss, ought itu apa? Ought to itu artinya sama seperti should, seharusnya. Tapi kenapa kita di sini nggak pakai should listen, Miss? Kenapa kita pakai ought to have listened? Nanti kita coba jelasin di slide selanjutnya. Untuk nomor 3, kita punya jawabannya adalah mustn't. 4, kita punya jawabannya needn't have spent. And the last one we have should have booked. Book di sini bukan buku, tetapi maksudnya ngebooking, memesan, yes, memesan, bukan buku ya, memesan di sini maksudnya. Selesai di jawaban di sini, mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama, Miss akan menjelaskan tentang present modal structures, yang mostly fungsinya adalah untuk memberikan saran, bisa menunjukkan kebutuhan atau menunjukkan kurangnya kepentingan sesuatu, gitu. Keharusan salah satunya. Ada beberapa yang Miss bagikan di sini, ada 4. Yang pertama adalah kalau kita mau menggunakan should or shouldn't, ought to or oughtn't to. Di sini kita bisa pakai contoh yang Miss buatkan. You should or ought to eat more fruit and vegetables. Jadi di sini ada kata eat, Miss buatkan. Eat di sini adalah verb 1. Jadi modal, whatever modal itu, mau dia past maupun present, kita ikuti dengan verb 1. Itu pelajaran yang sangat basic. Tolong diingat, modal plus verb 1, everybody. Jadi should or shouldn't. Jadi sini karena dia menyarankan, kamu tuh seharusnya makan lebih banyak buah dan sayuran. Begitu. Contoh yang pertama, untuk penggunaan should dan shouldn't. Ought to or oughtn't to. Bagian selanjutnya adalah kita ngebahas must dan juga mustn't. Must itu artinya harus, mustn't dilarang, tidak harus. Jadi you mustn't spoil me like this. Kamu tuh nggak harus memanjakan aku seperti ini, kamu tuh baik banget, you are too generous. Spoil di sini adalah kata kerja
pertama. Next, nomor 3 di sini present modelnya Miss pakai adalah need to, needn't, ataupun don't need to. Needn't sama don't need to maknanya sama ya. Tinggal kalian mau variasikan seperti apa. Seperti ini, I can hear you. Aku bisa mendengar kamu. You needn't to shout. You needn't shout. I can hear you, you needn't shout. I can hear you, you don't need to shout. Aku bisa ngedengar kau loh, nggak perlu kau teriak-teriak. Kurang lebih seperti itu. I can hear you, you don't need to shout. Dan yang terakhir, di sini ada had better ataupun had better not. You had better check the price online before you buy a phone here. Kamu sebaiknya memeriksa harganya secara online sebelum kamu ngebeli handphone di sini. Jadi di sini ada check, shout, spoil, dan juga it. Ini adalah kata kerja pertama. Selesai dari present model structures. Well, mari kita masuk materi yang past model structures. Di mana di sini ada beberapa fungsi yang ingin ditunjukkan kepada kalian. Beda modelnya, beda juga fungsinya. Nah, untuk yang pertama, kalau dia ngomongin sesuatu itu penting ataupun nggak penting, di masa lalu, pas kita pakai had to or didn't have to. Contohnya adalah sini, luckily I didn't have to wait long. Syukurnya, beruntungnya, alhamdulillahnya, I didn't have to wait long. Aku nggak perlu nunggu lama. Wait-nya di sini, walaupun Miss bilang tadi masa lalu, tetap kita pakai kata kerja pertama. Kenapa gitu Miss? Modal, apa tadi Miss bilang? Semua modal kita ikuti dengan kata kerja pertama. Jadi di sini didn't have to, maknanya di sini adalah sesuatu yang tidak penting. Syukurnya aku nggak perlu, aku tidak harus menunggu lama. Have to di sini artinya harus ya. Aku tidak harus menunggu lama. Lanjut. Oh, dalam kurung not to. Should dalam kurung not plus have plus past participle. Cuman baca rumusnya ini Miss pening kali. Bacanya gini, yang pertama adalah ought to plus have plus past participle. Yang kedua, should plus have plus past participle. Yang ketiga, ought not to plus have past participle. Yang terakhir, should not have past participle. Jadi kata not ini dipakai kalau maknanya untuk negatif, kalau yang not di sini juga maknanya untuk yang negatif. Fungsi mereka untuk apa, Miss? Menunjukkan penyesalan ataupun misalnya kalian mau kritik tentang sesuatu yang terjadi ataupun tidak terjadi. Contoh kayak gini. Kalian ngeluh nih, hotelnya nggak bagus, baru kalian buat kalimat dalam bahasa Inggris seperti ini. We should have booked a different hotel. Ini contoh yang Miss ambil dari quiz tadi. Kita seharusnya udah mesen hotel yang berbeda loh. Hotel ini nggak bagus. This hotel was terrible, misalnya kalian bilang kayak gitu. Karena hotel nggak bagus kan berarti kalian tinggal di hotel yang nggak bagus itu, terus kalian menyesal, harusnya mesen di hotel yang berbeda ya, mesen di hotel yang lain. Nah, di sini kita pakai we should have booked a different hotel. Lanjut di past model structures yang ketiga yang ingin dibagikan adalah penggunaan didn't need to yang diikuti dengan kata kerja pertama atau needn't have diikuti dengan kata kerja ketiga. Mereka itu menunjukkan bahwa sebuah kegiatan itu tidak penting. Contohnya seperti ini, I didn't need to cook dinner for the children yesterday. Aku nggak perlu masak makan malam untuk anak-anak kemarin. Dan di sini yang terakhir yang ingin dijelaskan adalah kata must dan juga had better itu tidak digunakan di masa lalu. That's why di sini cuma 3 poin aja yang bagikan. Sekian untuk hari ini. Semoga banyak hal positif yang bisa diambil karena saatnya untuk mengerjakan tugas yang ke-14 bagi siswa-siswi kelas 12 sebagai bagian dari e-learning SMA Namira. Silakan ikuti arahan yang kami sampaikan di grup WhatsApp nantinya. So, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!